Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Tempatnya ngobrol santai, tapi berbobot. Saya Maisarah Huta Galung, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Komandan Kodim 0210 Tarutung, Letnan Kolonel Kavaleri Ronald Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Pertahanan, yang langsung dari sumbernya. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Ade Maya. Baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast ini. Sebelumnya untuk pendengar podcast Pak boleh diperkenalkan diri. Baik, selamat sore para pendengar ataupun pemirsa podcast penerimaan prajurit. Saya izin mengundurkan diri, nama saya Ronald Tambolon, pangkat Letnan Kolonel Korps Kavaleri. Saya lulusan Akmil tahun 2005, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Kodim 0210 Tapanuli Utara, tepatnya di Kota Tarutung. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar perkenalan dari Bapak Komandan 0210. Boleh dijelaskan Pak peranan ataupun kaitan Kodim 0210 dalam proses penerimaan CATA gelombang 3 dan Caba PK gelombang 2 Pak? Baik, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya sharing saja bahwa kita TNI Angkatan Darat saat ini sedang melaksanakan pembukaan pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat sebagai seluruh pemuda di Indonesia, tepatnya di wilayah kami di Kodam 1 Bukit Barisan. Ini kami sudah membuka pendaftaran online bagi para pemuda yang akan mendaftarkan sebagai calon bintara, yaitu gelombang 2 dan juga calon tamtama di gelombang 3 tahun 2025 ini. Pendaftaran ini juga berjenjang mulai dari tingkat Koramil. Kebetulan di Kodim 0210 Tapanuli Utara ada 26 Koramil dan 1 Makodim. Di sanalah tempatnya para pemuda bisa mendaftarkan dirinya menjadi bagian dari prajurit TNI, khususnya bintara atau tamtama. Dan setelah dari Koramil baru akan terregistrasi di Kodim di tempat kami dan lanjut akan berjenjang ke tingkat administrasi di tingkat Korem. Nanti akan ditangani oleh Ajen Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga. Demikian penjelasan awal. Ya, baik Pak. Banyak juga nih Pak yang penasaran, apa sih bedanya Caba PK dan Cata PK ini Pak? Bisa dijelaskan? Baik, untuk Caba itu berarti calon bintara, kalau Cata itu berarti calon tamtama. Kalau bintara itu berarti leveling sersan dari sersan 2 sampai dengan sersan mayor. Kemudian kalau Cata itu berarti dari prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala sampai dengan kopral kepala. Itu tamtama. Jadi prajurit yang paling rendah di pangkatnya di TNI itu adalah tamtama, kemudian berjenjang bintara. Jadi bagi para pemuda yang ingin daftar ya tentukan pilihan mau masuk di tamtama ataupun di bintara. Demikian. Siap, baik. Terima kasih Pak. Juga ada nih Pak pertanyaan, siapa yang bisa kira-kira ikut mendaftar Pak? Dan kenapa gelombang 2 dan gelombang 3 ini sangat penting? Baik, jadi untuk gelombang 2 dan gelombang 3 ini adalah lanjutan dari bintara gelombang 1 yang sudah selesai penutupan pendidikan beberapa bulan yang lalu. Dan gelombang 3 untuk tamtama juga penting karena ini nantinya akan diproyeksikan untuk mengisi satuan-satuan baru di Angkatan Darat, sehingga jumlah ataupun kuota yang akan diterima pasti akan lebih banyak jumlahnya, dan kemungkinan besar akan masuk juga lebih besar. Jadi kalau tahun ini inilah pendaftaran terakhir untuk menjadi tentara. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Mengenai soal persyaratan, boleh dijelaskan secara lengkap Pak? Baik, untuk persyaratan kita ada persyaratan umum. Yang jelas warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa, punya agama di 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia, kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling maksimal 24 tahun. Untuk bintara di tanggal 13 November 2025 pada saat buka pendidikan. Sedang untuk tamtama di tanggal 11 Desember 2025. Jadi usia di sini kita longgarkan 2 tahun karena usia pensiun prajurit juga dimundurkan dari 55 ke 58. Kemudian berikutnya tidak punya catatan kriminal baik di kepolisian, kemudian sehat jasmani rohani itu udah pasti, dan terakhir tidak mempunyai putusan pengadilan ataupun yang punya masih dalam proses pengadilan di pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi. Kemudian untuk persyaratan khusus mungkin ini
panjang sekali kalau saya jelaskan, mungkin bisa ini, tapi yang jelas semua ini bisa dilihat di website, yaitu www.recruitment-tni.mil.id. Nah, di situ ada semua persyaratannya. Secara umum mungkin yang paling penting adalah nilai-nilai dari pendaftaran ini. Baik Bintara ini ada minimal nilai rata-rata rapor di angka 65 lulusan tahun 2020, untuk tahun 2021 2022 minimal 68, dan lulusan SMA, MA, SMK di tahun 2023, 2024, 2025 ini minimal 70. Jadi masing-masing persyaratan nilai pendidikan pada saat SMA juga tercantum di sini dan juga bisa dibaca di website yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang paling pokok adalah persyaratan tambahan ini, yang jelas harus mendapat persetujuan dari orang tua ataupun wali, dari pelamar ataupun yang akan mendaftar menjadi prajurit. Kalau nggak ada dukungan dari orang tua atau wali, kita tidak bisa terima. Kemudian orang yang ditunjuk sebagai wali juga sudah terdaftar di Dukcapil wilayah tempat tinggal dan juga tidak memiliki pelanggaran ataupun penetapan pengadilan. Kemudian berikutnya tidak memiliki tato ataupun bekas tato, dan tidak bertindik atau tidak memiliki bekas tindik kecuali karena ketentuan adat. Ini juga ada surat keterangannya dari tokoh adat ataupun ketua adat apabila ada tato ataupun bekas tindikan. Kemudian bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, dan juga harus memiliki kartu BPJS ataupun KIS, kartu Indonesia Sehat. Di sini dalam KKN ini kami sampaikan bahwa dalam penerimaan prajurit tidak ada kami dari TNI yang meminta uang dalam sebesar apapun, karena pendaftaran di sini bersifat gratis dari awal administrasi sampai dengan tingkat pusat, sehingga para peserta harus menyetujui persyaratan untuk peraturan bebas KKN. Kemudian juga apabila ada calon prajurit yang sedang mendaftar mengetahui ada tindakan KKN, bisa langsung melapor kepada call center ataupun WhatsApp dari Rendiaga di Kodam 1, dan itu bersifat online. Kapan saja, di mana saja mengetahui hal tersebut yang mencurigakan ataupun oknum-oknum yang menawarkan diri untuk meluluskan, segera dilaporkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selain syarat administrasi dan fisik, mental juga harus disiapkan ya Pak ya. Mungkin Pak Dandim bisa kasih tips supaya adik-adik kita ini semangat dan gak mudah menyerah Pak saat seleksi. Baik, yang jelas untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia khususnya Angkatan Darat tidaklah mudah, pasti akan sulit karena melalui tahapan-tahapan yang sangat selektif, mulai dari awal administrasi, kemudian ada uji fisik, jasmani, kesehatan, kemudian juga ada psikologi, dan ini tentunya tidak ada keterlibatan ataupun panitia yang berat sebelah ataupun tidak netral, semua akan netral. Namun daripada itu, persiapan para pemuda ataupun calon tentara inilah yang paling menentukan dalam kelulusan, sehingga diharapkan bagi para pemuda ataupun anak-anak muda yang sekarang sedang mendaftar, siapkan dirinya untuk bisa melaksanakan seleksi dengan baik. Dan kami juga disampaikan pimpinan bahwa dari mulai pendaftaran sampai dengan pendidikan tidak ada dipungut biaya sepeser apapun, alias gratis. Jadi para pemuda yang akan daftar tidak usah menyiapkan uang sejumlah apapun, tidak ada penyerahan uang ke panitia dan lain sebagainya, semua gratis. Namun untuk persiapan mungkin untuk fotokopi dan lain sebagainya buat beli materai, itu adalah tanggung jawab dari peserta yang ikut seleksi. Demikian. Siap, baik, terima kasih Pak. Udah ditekankan untuk mengikuti seleksi tidak ada dipungut biaya. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk orang tua dan juga calon peserta agar tidak tertipu oleh calo-calo di luar sana. Baik, bahwa semakin kesini sistem penerimaan prajurit adalah bersifat transparan, tidak ada lagi kemungkinan orang dalam bermain, kemudian ada calo-calo yang bermain untuk memberikan jaminan bahwa suatu tahapan seleksi bisa dia lulus. Itu tidak ada. Jadi apabila orang tua ataupun siapapun yang mengetahui adanya calo ataupun oknum prajurit yang menggaransi akan lulus, akan
kami minta segera laporkan ke pihak yang terdekat, mungkin panitia terdekat ataupun pihak Kodim ataupun Koramil ataupun mungkin di tingkat lainnya di Kodam ataupun di Korem nantinya, sehingga apa yang kami dapatkan laporan nanti akan kami tindak lanjuti secepatnya. Dan apabila mungkin tidak dapat melaporkan secara fisik temu langsung, bisa melaporkan secara online. Ada WhatsApp untuk pelaporan apabila ditemukan adanya kecurangan ataupun adanya calo yang menawarkan diri untuk bisa meluluskan seseorang. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Mewakil teman-teman juga banyak yang bertanya nih Pak. Kalau misalnya nih punya sertifikat nasional, bisa dijadikan nilai tambah nggak Pak? Baik, jadi untuk rekan-rekan yang mau mendaftar, teman-teman pemuda, bagi yang punya prestasi, punya sertifikat piagam ataupun surat keterangan prestasi, bisa dilampirkan dalam persyaratan, namun minimal tingkat nasional. Juara 1, 2, dan 3 saja yang bisa kami terima. Apabila ada tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat internasional juga diperbolehkan untuk dilampirkan sebagai nilai tambah bagi calon prajurit ataupun pendaftar. Baik, terima kasih Pak. Sudah banyak kami dengarkan dari Bapak Dandim. Untuk mungkin ada yang perlu disampaikan Pak untuk calon prajurit TNI AD yang sedang mendengar. Ya baik, jadi ini pesan terakhir bagi seluruh adik-adik ataupun pemuda yang akan mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD, baik itu cabang PK ataupun Cata PK. Sekali lagi kami sampaikan, menjadi prajurit TNI AD itu adalah kebanggaan, yang jelas juga kebanggaan bagi keluarga orang tua. Jadi berbuatlah maksimal dalam pelaksanaan seleksi dari mulai tingkat administrasi di Koramil Kodim sampai dengan tingkat pusat nanti di Kodam. Yakinlah apa yang adik-adik persiapkan itulah yang menentukan kelulusan adik-adik sekalian. Tidak perlu bersandar pada siapapun, bersandarlah pada diri sendiri, dan juga jangan lupa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, karena usaha tanpa doa adalah nihil, tidak ada hasilnya, dan doa juga tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi saya di sini sebagai Komandan Kodim berharap nantinya banyak pemuda dari Tapanuli Utara ataupun dari wilayah Kodim 0210, dalam hal ini ada wilayah Toba juga, wilayah Samosir dan Humbang Sudutan, yang bisa menjadi bagian dari keluarga besar prajurit TNI Angkatan Darat. Tetap semangat dan terus optimis bisa masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dandim sudah hadir dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat. Semoga adik-adik kita yang bisa mendaftar ini semakin semangat untuk mendaftar ya. Jangan lupa follow Instagramnya di @infopenerimaan_kodam1 atau hubungi WA di nomor 0821 6112 7100 untuk info resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Om. Salam kebajikan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.